Antum pernah dengar makam Tain Basong? Lombok Tengah ya, makan Tain Basong. Pernah dengar? Masa dengan Lombok deh tahu makan Tain Basong? Lombok Tengah ada. Cerita lain Arab pesantren terpimpin si sepuh tuan guru, kemudian apa? Ya, nain lewat Basong lewat julun pondok. Basong niki, naik Basong niki lewat julun pondok. Nain Basong niki lewat julun pondok. Apa ning kiai? Murid-murid. Anu ya, kuburan ya Tain Basong tian. Kuburan bagus-bagus. Timbun gitu kan. Sehingga Allah bersemayam oleh Basong juga oleh makhluk. Wahdatul wujud. Mun bahasa Jakarta, bahasa Jawa apa? Manunggaling kaulo Gusti gitu kan. Wahdatul wujud. Dari apa? Tumput si murid-murid. Dari generasi ke generasi itu semakin apa? Generasi-generasi saling pesan gitu. Dia jaga itu kundukan dia deh. Lain surut jaga, surut tumput sih, surut terjaga ya kundukan dia sih kiai ini. Terus dari generasi ke generasi. Akhirnya jadi makam besar, jadi seperti kuburan. Diziarahi. Ya. Di situ masang jodoh, fulan PS fulan. Maksudnya jodoh gitu kan? Jodoh. Masya Allah, ziarah. Padahal isinya apa? Bakso. Ndek wali isi. Sama kejadian dulu, ada seorang laki-laki dalam perjalanan, dalam sejarah ya, sebutkan seorang laki-laki melakukan perjalanan malam. Ontanya ini udah tua, udah sepuh, tua, lemah udah ontanya, mati di jalan ontanya. Dia lewat di bawah lereng bukit. Ya, orang-orang pada tinggal di lereng bukit gitu. Dia lewat di bawah lembah sini. Malam-malam. Kemudian apa? Karena ontanya mati dikuburin di situ. Orang-orang yang biasa kan masyarakat kita kalau melihat sesuatu yang apa dia cahaya atau apa langsung diapain gitu, maksudnya ada apa. Jadi sebagian mereka melihat dari kejauhan di situ ada cahaya di jauhan bawah sana seperti menanam sesuatu gitu kan. Padahal dengan jadi nanam apa? Unten mati. Ya kan? Akhirnya apa? Kan suka masyarakat kita ini kadang-kadang suka lebay, maksudnya berlebih-lebihan gitu, kadang-kadang cerita gitu kan. Akhirnya apa? Ya. Besoknya heboh gitu kan. Ketika mereka turun ke bawah, ya, ternyata melihat ada kuburan kundukan. Langsung salah satu di antara masyarakat itu mengatakan, semalam saya lihat nih ada marak cahayu lete katanya di sini, katanya mungkin ini wali ditanam di sini katanya dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang datang ke situ tabaruk, minta apa, berkat apa dan seterusnya, ziarah, jadiin makam gitu. Masya Allah diagungkan, ini kubur wali, malam lewat-lewat kuburan lete meninggal. Masya Allah. Terus turun temurun. Gitu, kayak gitu. Ketika orang yang nguburin ontanya ini kebetulan lewat lagi pas balik gitu, lewat lagi lewat jalan yang sama, melewati kuburan ontanya, dilihat orang-orang lagi apa? Muter di situ lagi, usap-usap lagi minta berkah, berdoa apa di kuburan tersebut. Akhirnya dia bingung dari kejauhan dia bingung, ada apa orang sibuk rame-rame dekat kuburan onta saya katanya kan? Dideketin, ditanya, ini ada apa orang rame-rame di sini Pak? Oh ini kubur wali, katanya orang soleh dikubur di sini, jadi kita tabaruk minta berkat apa dan seterusnya, berdoa di sini dan Pak katanya, ini kan kuburan onta saya yang saya kuburan malam-malam kok seperti itu jamaah sekalian cintai. Di bagian Lombok Timur sana di pantai sana banyak makam ini, makam itu. Bahkan ada satu orang katanya wali gitu kan, makamnya nggak 1, 9 makamnya di mana? Sini 1, sini pindah-pindah. Hebat ya, ada mayit bisa pindah. Subhanallah, macam-macam keyakinan jemaah sekalian cintai Allah. Itu. Jadi di antara penyebab penghalang, di antara hal yang menghalangi penyebab orang terhalang mengikuti sunnah adalah apa? Sukutul ulama, diamnya para ulama. Dia tahu kadang-kadang ilmunya, tapi apa? Nggak mau nyampein. Dia tahu itu ritual salah, itu amaliyah yang salah dalam beragama, tapi nggak berani dia sampaikan, karena kalau dia sampaikan dia akan dikucilkan, dibilang sesat, dibilang wahabi, dibilang apa? Dia tidak. Dia mesti cintai. Akhirnya apa? Diam. Ya, seolah-olah apa? Nggak tahu. Ini namanya syaitanun akhras. Setan isu. Jangan cintai sama bahaya. Kan Allah ngancam dengan saat berdoa ilmu. Ya, lagu apa? Dimilih sampean. Ya, ancam ke.
Si Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, diam, enggak berani ngomong. Ya, enggak berani nyampaikan gitu kan. Padahal tahu ilmunya, enggak mau nyampaikan. Ya. Ya, setelah jelas bagi mereka petunjuk dan keterangan-keterangan, ya. Maka apa? Bagi mereka kata Allah, ulaika apa kata? Yal'anuhumullah. Allah akan melaknat mereka wa yal'anuhumul la'inun. Dan orang-orang yang hamba-hamba yang berhak untuk melaknat juga akan melaknat mereka. Jadi ancaman orang yang diam tidak mau menyampaikan ilmu itu apa? Laknat cuma sekali cinta. Dia tahu itu sunnah mungkin, tapi apa? Nggak mau disampaikan. Dia masih cintai Allah Ta'ala. Takut bertentangan dengan tradisi. Ini yang dimaksud oleh Allah, ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang yang di muka bumi, tradisi masyarakat biasa, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, kita tidak dapatkan dalam Al-Quran Allah menyanjung mayoritas. Ada enggak mayoritas tersanjung di dalam Al-Quran? Selalu mayoritas itu kebanyakan itu dalam Al-Quran dicel. Malah yang disanjung itu apa? Minoritas yang sedikit. Ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba saya yang bersyukur. Berarti yang disanjung malah apa? Yang minoritas. Ya, minoritas. Malah kalau jumhur kebanyakan itu konotasinya jelek dalam Al-Qur'an. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia enggak bersyukur. Walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan mereka enggak suka kepada kebenaran. Pokoknya kebanyakan itu konotasinya dalam Al-Qur'an apa? Jelek, jangan sekali cintai. Dan di sini saya ingatkan, jangan pernah mengukur kebenaran dengan jumlah banyak. Pokok sak luwe iya wah kena, sak kedi-kedi marah lek peresa ni iya sak sesatmu ni. Dah. Berarti kasihan ya, banyak nabi nanti di hari kiamat datang pengikutnya cuman 10. Ada pengikutnya cuman 2, ada pengikutnya cuman 1. Arak nabi datang dia narak milu. Ustaz, Ustaz Mizan berapa jamaahnya di sini? Masya Allah ya, luar biasa Ustaz Mukti dan seterusnya. Nabi ada di akhirat, nanti dia datang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar yang warnanya merah ke putih ke merah-merahan ini padang mahsyar. Tidak bawa jamaah satu pun, nggak ada yang ngikutin dia, masya Allah. Berarti dia sesat ya, karena nggak ada jamaahnya, nggak banyak gitu. Ya, nggak bisa diukur kebenaran itu karena tidak banyak atau tidaknya pengikut. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Sukutul ulama. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengancam juga bahwa apa? Man su'ila an ilmin alimahu fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Ai kama qala sallallahu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, dia tahu ilmunya, tapi dia diam enggak mau menyampaikan, Allah akan plebek dia kelak di hari akhirat dengan plebek dari neraka. Tahu plebek? Buat jaran-jaran ini, ia tentang plebek dengan saya punya ilmu, ketahu nggak kebenaran, lalu dimilih sampean, takut ditundang malik, takut ditembeng tepi ditunggu dan seterusnya, takut nggak diundang, takut nggak ada besek, kadang diam dia, plebek sih. Ini kita ngomong umum ya, nggak nyebut siapa-siapa ya jemaah ya, secara umum ya. Kita plebek dengan plebek dari api neraka, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulutnya diam dari kebenaran nggak mau sampaikan. Padahal sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ini sahabat panutan kita, ya, yang ilmunya 1.000.000 kali dibandingkan ilmu kiai ibaratnya. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqul al-haqqa walau kana murra. Aku diperintah sama Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan yang hak itu hak walaupun apa? Walaupun pahit, berat niki jemaah. Tersampai yang kebenaran niki berat jemaah sekalian cinta, berat, thaqil, berat.